Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sedia Al-Quran sebelum hujan ujian. Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang dianggap remeh sama orang lain. Berikut tayangannya. Related to the video we just watch. Oh, that's right. That's right. Berhubungan sama video yang habis kita tonton Ustadz Maulana. Itu memang gak enak banget ya diremehin. Apalagi. Kata-kata remeh. Iya. Biar aja kau remehkan aku. Memang aku ini seperti debu-debu. Tapi aku Masya adalah Allah. debu atom. Wow. Nah Ustadz Maulana, berkaitan sama video yang kita tonton tadi, Al-Quran sebelum hujan ujian kita harus sediakan. Terus memang ada dalam Al-Quran cara menangkal atau menanggulangi menghadapi ujian yang akan datang berupa fitnah, berupa nyinyiran dan berupa direndahkan seperti video tadi. Itu kira-kira ada di ayat berapa dan surat berapa Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Makasih banyak Saski, izin Abi Maki, ya Masya Allah, Tabarakallah, dan Ustaz Sam. Buat semuanya, ibu-ibu dari mana? Kuningan. Ibu-ibu dari mana? Jambi. Masya Allah, Tabarakallah. Ketahuilah ketika kita direndahkan, dihinakan, dipandang sebelah mata, direndahkan karena ekonomi dan sebagainya. Ketahuilah, ingat di dalam Al-Quran, nih kan ini kan tema kita. Ingat, sedia Al-Quran sebelum ujian direndahkan datang. Ketahuilah kalau ditanya surah keberapa, surah apa, dan ayat berapa. Surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 10 dan di ayat 11. Wasbir mayakuluna wahjur ajran jamila. Kata Allah dalam Al-Quran, ya Muhammad, balaslah dia dengan perkataan yang baik. Wasbir mata. Kau bersabarlah atas apapun kata-kata orang. Suatu ketika, tahu nggak sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq direndahkan, dihina, dicaci. Nabi hanya tersenyum melihatnya. Kok tersenyum? Kenapa? Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar hanya terdiam. Hanya terdiam. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar tidak membalasnya. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan kata-kata. Tiba-tiba Nabi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Apa maksudnya? Sayyidina Abu Bakar kaget. Lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, kenapa pada saat saya dihina dan saya terdiam, engkau tersenyum melihatku. Tapi pada saat aku membalas kata-katanya, tiba-tiba engkau menjauh daripadaku. Kata Nabi, waktu engkau dihina, engkau diam, saya melihat para malaikat mengelilingimu. Tapi pada saat engkau membalasnya, malaikat pergi, yang datang adalah syaitan. Ibu, kalau ibu diremehin, ibu nggak lakuin apa? Balas gak? Enggak. Ibu ngapain? Nangis. Sabar. Hati-hati loh buat yang di rumah, ada namanya penyakit playing victim. Playing victim. Apa aku bilang? Playing victim. Ya itu. Nah. Playing victim. Apa Kenapa? sih? Playing victim. Ya, Victim. victim. Victim ya. Kenapa itu Ustaz? Kadangkala dia yang dia pelakunya, justru dia merasa dia yang jadi Diperlakukan korban. jahat, betul. Karena kadangkala dia tidak mengingat kata-kata dia sebelumnya. Justru balasan yang kita balaskan. Makanya Bu, kalau ada yang ngomongin kita, diam aja Bu ya. Iya betul. Gak usah balas. Karena dia seakan-akan memancing kita untuk berkata-kata. Sehingga kata-kata kita itu yang dijadikan alat. Jadinya kita yang dapat dosa dong Ustaz. Ya itulah makanya dalam surah Al-Muzammil ayat 10 dan 11 Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Diamlah, bersabarlah atas perlakuan kata-kata mereka. Nanti biar Allah yang balas. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya dulu jemaah. Ayo jadinya misalnya kalau misal lagi diremehin, direndahkan, dinyinyirin, udah gak usah dibalas, bersabar aja. Apalagi yang playing victim tadi ya Ustadz ya. Jangan-jangan kayak gitu. Jamaah.
sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya jamaah, angkat tangannya. Aduh, sebelah kanan atau sebelah kiri atau kayaknya lebih dekat ke sini nih. Mohon izin Ibu, boleh ikut ke tengah ya Ibu. Silahkan, sini Ibu, boleh? Iya, mau tanya sama siapa Ibu? Mau Ustadz Abi Maki. Abi Maki, izin Iya. Abi. Boleh ikut ke tengah lagi Ibu? Iya. Enggak, silakan. Silakan. Bu, kayak bajunya kayak Bibilu. Ustadz, mohon maaf. Gemes. Masya Allah. Kayak princess ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Suryani Iya, dari Majelis Taklim Al-Hauriyah Jambi. Masya Boleh tepuk tangannya dong Jambi. Mau tanya apa Ibu silahkan. Mau nanya Pak Ustadz, Silakan. katanya sediakan Al-Quran sebelum ujian datang. Nah, baca Al-Quran itu bisa menolak bala. Nah, apa benar untuk diri kita sendiri? Apa benar itu Ustadz? Dan Iya. ayat apa dan surah apa? Oh, ayat dan surat apa supaya itu menolak bala dan ujian dalam hidup kita. Jadi hidup kita Iya. lancar terus ya Bu ya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak pertanyaannya Ibu. Boleh kembali ke tempat. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi penjelasannya. Punten Ustaz Maulana, Ustaz Syam izin. Iya. Subhanallah, kata-kata yang indah dari sebuah pertanyaan bahwa apakah yang namanya Al-Quran ini bisa menolak bala, bisa menghilangkan kegundahan, bisa menghilangkan penyakit, itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di dalam Al-Quranul Karim memang benar. Al-Quran ini hal yang sangat luar biasa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 82. Ini kata-katanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai obat. Masya Allah, penyembuh, luar biasa. Syifa bukan dawa. Kalau dawa itu ada aturan cara mengkonsumsinya. Kelebihan, overdosis, kekurangan, nggak manjur. Itu dawa. Tapi kalau syifa, itu Allah yang menurunkannya, yakni Al-Quran. Syifa tidak mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Dawa itu dokter, kasih resep. Iya. Lalu selanjutnya bukan hanya sekedar itu rahmah, kasih sayang. Lalu yang lebih kita paham lagi ada al-mu'awwadzatain. Ini adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacakan, ini adalah menghalangi daripada guna-guna ataupun yang namanya sihir dan seperti itu. Iya. Dan juga ada dalam surat Ar-Ra'd kata-kata ala bidzikrillah tatmainnul qulub di ayat 28. Ala bidzikrillah, sesungguhnya dengan zikir. Zikir itu qiraatul Quran. Zikir itu kata lain daripada nama Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran tadi syifa. Kalau di sini mengatakan ala bidzikrillahi, maknanya ingatlah dengan Al-Quran tatmainnul qulub. Hati itu menjadi tenang. Iya. Lalu yang keempatnya karena Al-Quran ini mengundang dan mengandung berkah, maka siapapun yang membacanya keberkahan, rahmat itu akan turun. Dalam hadis Rasulullah, satu huruf itu 10 rahmat. Kalau rahmat itu cinta kasih sayang. Bayangkan kalau seandainya kita membaca Al-Quran, semuanya adalah kebaikan yang akan didapatkan. Aduh, Masya Allah Allah. barik fiik. Masya Allah, Menenangkan tabarakallah. sekali ya. Jangan boleh tepuk tangannya untuk Abi. Allah barik fiik. Abi jangan kembali dulu. Saskia mau tanya sama Ustadz Iya. Syam dan Apa Abi. itu? Emang katanya hari ini ada yang spesial. Apa sih? Emang Sasi nggak pernah lihat kalau Abi Maki datang ke sini? Belum. Pasti ada Apa yang itu? super spesial. Apalagi kalau bicara tentang Al-Quran. Wah, Karena apa tuh? setiap persoalan pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ada segmen khususnya, tapi Apa nggak itu? sekarang. Nanti setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.